Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Nisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, peringatan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022. Dan pada tahun ini pemerintah mengusung tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tentunya ada hal yang ingin disampaikan atau diperlihatkan kepada masyarakat luas oleh pemerintah dari tema tersebut. Dan kalau kita melihat dalam satu tahun ini, tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini juga mencerminkan bagaimana kondisi dan perjuangan dari masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi mengenai tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini, kita akan diskusi bersama dengan Dirjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan Pak Dirjen. Halo, Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam, Mona. Baik, sehat Pak Dirjen? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak, ini kita 2 hari lagi akan melaksanakan peringatan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Dan tahun ini kita sudah memiliki tema nih Pak, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa ini sepertinya menceritakan bagaimana perjuangan pemerintah bersama dengan masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan di tahun 2022 ini. Namun Pak Dirjen, sebenarnya makna dari tema besar HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini seperti apa detailnya Pak Dirjen? Iya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat kalau kita ingin menafsirkan ya atau mencari tahu makna pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang pertama ini menunjukkan tekad dan daya juang pantang menyerah bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Ya, dalam konteks ini tentu saja tantangan COVID-19 yang selama 2 tahun belakangan melanda dunia, termasuk Indonesia. Dengan tekad dan daya juang itu, kita ingin pulih lebih cepat, kita ingin bangkit lebih kuat, ya, untuk mengisi kemerdekaan demi kemajuan bangsa. Dan tema ini sejalan dengan tema G20 juga ya. Kita tahu Indonesia menjadi tuan rumah G20. Kita punya tema Recover Together, Recover Stronger. Kurang lebih maknanya kalau kita tafsirkan secara bebas ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bisa seperti itu juga. Kita ini dalam konteks G20 ingin mengajak negara-negara anggota G20 khususnya dan dunia umumnya ya untuk bangkit bersama, untuk bersama-sama menghadapi tantangan supaya kita bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Dan tantangannya bertambah kan karena perkara geopolitik, perang Rusia Ukraina ya. Mari kita pulihkan, kita bangkitkan bersama-sama begitu. Yang kedua, ini juga merefleksikan ya tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus mempersatukan kita dalam menghadapi tantangan yang ada. Dasar-dasar negara kita itu ya ini akan menuntun kita ya untuk pulih bersama, untuk bangkit pulih lebih cepat dan untuk bangkit lebih kuat ya dalam menghadapi tantangan global. Dan bangkit lebih kuat itu juga ini akan membuat kita siap mengantarkan Indonesia maju. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mengutip pedoman identitas visual 77 tahun, jadi ada logo kita. Nah, logo ini menggambarkan kemerdekaan Indonesia, itu ada karakter kuat dalam kemerdekaan Indonesia yang mencerminkan rasa optimistis bangsa yang dinamis, bersinergi, kemudian juga tegas dan lugas dalam menghadapi tantangan global. Kira-kira seperti itu, Mona.
Iya, jadi memang kalau kita lihat COVID-19 ini kan mulai mereda, kendati ada varian baru. Nah, nanti karena itu kita sesuaikan dengan kondisi. Penyelenggaraan upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera pada tahun ini ya tidak agak berbeda lah ya dengan 2 tahun sebelumnya. Ya, 2 tahun sebelumnya karena akan digelar secara lebih semarak, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Akan digelar secara lebih meriah, tetapi undangan juga tetap terbatas. Jadi selain pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, dan pejabat tinggi TNI Polri, tamu undangan juga melibatkan masyarakat umum ya, tapi terbatas ya, melibatkan masyarakat umum secara terbatas. Kemudian juga kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dapat menyesuaikan ya dalam pelaksanaan upacara dan diperbolehkan untuk merayakan kemeriahan dan semangat kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif ya, artinya kegiatan yang melibatkan barangkali lebih banyak orang begitu, tidak seperti 2 tahun lalu yang tidak boleh sama sekali dan tapi tetap juga harus kita perhatikan perkembangan pandemi ya, mudah-mudahan terus melandai begitu ya, dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat begitu. Pada tahun 2022 ini perayaan kemerdekaan juga dilengkapi dengan agenda yang membuat perayaan 77 tahun kemerdekaan Indonesia lebih semarak, misalnya pameran mobil kepresidenan, kemudian juga arsip kepresidenan, kemudian ada juga ini buat masyarakat hari belanja diskon. Ya, jadi nanti pusat-pusat perbelanjaan akan memberlakukan diskon ya buat masyarakat. Dan juga ada festival ROR, ROAR, Rhapsody of the Archipelago di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, ya ini juga dalam rangka selain HUT kemerdekaan kita yang ke-77, HUT ke-77 kemerdekaan kita ini juga untuk menyemarakan atau menyambut presidensi G20. Nah, pameran arsip kepresidenan ini temanya Indonesia Menjawab. Ini akan memamerkan arsip berupa dokumentasi, foto, video, ya, kemudian dokumen-dokumen lainnya, dan mobil kepresidenan yang pernah digunakan oleh para presiden RI dari Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi ini juga akan dipamerkan di halaman dan rooftop Gedung Sarinah Jakarta. Nah, kira-kira itu. Baik, berarti kalau kita lihat pada tahun 2022 ini peringatan dari HUT ke-77 Republik Indonesia bisa dikatakan lebih meriah daripada tahun Iya, sebelumnya, namun tetap dan masyarakat juga diizinkan melakukan tradisi ya, lomba-lomba misalnya, yang 2 tahun sebelumnya ini kan tidak diizinkan. ya, tapi tetap mengutamakan protokol kesehatan ya Pak Betul Dirjen. sekali, betul sekali. Baik. Setelah ini kita akan bahas lagi hal yang juga sangat penting bagi bangsa Indonesia, sejarah bangsa Indonesia, terutama pada tahun ini bagaimana perjuangan kita mempertahankan kondisi ekonomi Pak Dirjen. Namun pemirsa, kita akan jeda pariwara sejenak, tetap di Juru Bicara.